Oke, selamat malam. Hari Oke, ini selamat malam. membahas Gimana? tentang lanjutan web application dengan PHP bagian 2 yang akan dibawa oleh Bapak Marfaiji. Oh ya, silakan Pak, langsung aja. Oke, kita lanjutkan yang kemarin. Jadi kita buka ulang lah aplikasinya yang kemarin kayak gimana gitu ya. Ini saya jalankan web servernya dulu di sini. Oke, seperti ini ya. Jalankan web server biasa. Kemudian saya akses dari browser. Nah, ini halamannya masih sangat simpel ya, nggak pakai tampilan macam-macam. Tampilannya cuma bisa dipakai gitu aja, nggak perlu macam-macam. Terus kita punya yang pertama halaman login, kemudian ada halaman register, kemudian ada halaman home. Nanti setelah login masuk ke home, terus ada profile kayak gitu. Nah, pertama kali kita melakukan registrasi dulu kan. User, kita sebagai user mau mencoba menggunakan aplikasi ini, kita melakukan registrasi terlebih dahulu. Kita masukkan nih nama, username, kita buat username misalnya Amar Faizi 5 kayak gini. 5 kayak gini, terus passwordnya 123 123 kayak gitu, 123 123. Kita register, kemarin sudah bahas validasi di register juga. Kita klik nih register. Nah udah, setelah register kita login nih, login. Nah setelah login ini kita masuk ke home nih. Home nya cuma kayak gini aja, logout, ada profile, ada logout, terus ada tulisan welcome nih. Ini kemarin sudah kita bahas lumayan panjang lebar di sini ya, tentang fungsionalnya di bagian backend. Kemudian kita open profile di sini. Open profile. Nah, di sini masih template saja ya. Ini belum belum bisa untuk foto. Ini nanti rencananya kita tambahkan foto nih nanti di sini. Oke. Nah, berikutnya di sini kita juga punya fitur edit profile nih untuk mengedit informasi profilnya. Misal di sini kan sudah ada namanya. Kita edit seperti ini, terus kita save. Nah, berubah kan namanya. Username juga kita bisa ubah. Kemudian kemarin juga kita buat fitur ubah password nih. Ubah password seperti ini. Jadi masukkan password yang lama, terus password yang baru, ketik ulang password yang baru seperti ini. Ya, itu untuk review saja, terus kita logout. Kita logout. Nah, kita sekarang lanjut ke penambahan apa ini? Foto ya, upload foto ya. Jadi kita sudah ada database-nya. Jadi di sini kemarin sudah ada. Oke, di sini sudah ada database-nya. Ya, jadi sudah ada ID ini auto increment ya, tergenerate otomatis ketika kita register, kita mendapatkan ID secara otomatis. Kemudian ada first name ini nama pertama, terus last name nama terakhirnya. Jadi setiap user punya first name dan last name. Kemudian ada username. Username ini unik ya. Unik artinya tidak ada yang kembar. Hanya satu user memiliki username itu jadi tidak ada username yang sama. Terus email juga nggak boleh kembar nih, unik. Terus password ya, passwordnya ini dalam bentuk hash. Kita menggunakan bcrypt untuk melakukan hashing passwordnya. Kemudian create add ini tergenerate otomatis, dan update add ini juga tergenerate otomatis ketika kita mengupdate, misal ganti nama seperti itu, nanti update add-nya terubah otomatis. Seperti ini, kita kan tadi mengubah nama nih. Nah, terus ini dibuat pada tanggal sekian jam sekian, terus diupdate pada tanggal sekian jam sekian seperti itu. Ini passwordnya dalam bentuk hash ya, hash bcrypt ini. Kemudian kita mau menambahkan foto nih, foto profile. Kan kita tadi login di sini. Login, open profile. Nah, di sini kita ingin menambahkan foto profile di sini. Itu. Gimana caranya? Caranya yang pertama, ya kita tambahkan field baru misalkan. Field baru di sini, misal foto profile gitu. Untuk lebih scalable kita bikin table baru aja. Files gitu ya. Table baru namanya files. Nah, ini isinya adalah file-file yang diupload gitu. Jadi nantinya nggak cuma foto profil aja, semua file yang milik user yang diupload itu akan masuk ke table files ini kayak gitu.
Kemudian ada file name gitu ya, file name-nya varchar ya, varchar. Untuk file name saya rasa nggak perlu sih, mungkin di-generate pakai hash saja, kita pakai md5 sum dan sa1 sum kayak gini. Ini pakainya binary. md5 itu berapa karakter? Airline md5 16 ya. md5 itu 16 karakter, kemudian sa1 itu 20 karakter ya. Binary juga. Sini 20 karakter. Kemudian ada file extension nih. txt gitu aja ya. Ekstensi filenya apa? Misal gambar kan ada JPEG, ada apa lagi gitu. Nah, itu masuk ke extension ini. Kemudian di collection kita pilih yang ini ya. Unicode CI. Ini terus misal di sini ada description. Descriptionnya ini no label ya, bisa pakai teks saja. Kita isi no label. Oke, kemudian ada created app di sini. Seperti itu, jadi md5 sum, sa1 sum, exit description. Oke, sip, sudah semua nih, sudah ada semua. Kita save, dapat ID auto increment ya. Kemudian md5 sum dan sa1 sum ini nanti kita indeks agar bisa digunakan untuk pencarian gitu ya. Seperti ini kita indeks. Extension juga kita indeks ya. Extension untuk description kita pakai full text karena ini teks panjang, bisa teks panjang gitu pakainya full text. Kemudian index created at kita buat nih untuk sorting. Biasanya kan kita sorting berdasarkan tanggal gitu ya. Itu kita indeks nih si created at. Created at ini harusnya date time seperti ini. Oke. Table file sudah dibuat. Sekarang kita balik ke table user. Nah, setiap user mempunyai foto profile gitu. Kalau nggak punya nanti dia nol gitu. Jadi di sini ada build foto profile. Foto gitu ya. Itu aja foto, terus kita bikin foreign in key ya. FK ke table files kayak gitu. Jadi ini ada FK ke table files, kemudian on delete set null. Di sini null label. Jadi fotonya ini bisa null gitu ya. Kalau fotonya itu null berarti usernya tuh nggak punya foto profile saat itu. Oke. On update cascade. Jadi ketika PK di sini diupdate, ini juga harus update. Itu namanya cascade. Kemudian kalau set null, berarti kalau filenya dihapus, fotonya di sini akan menjadi null. Begitu. Oke, sekarang kita akan buat nih upload foto. Pertama kita buat formnya dulu. Di sini kan muncul seperti ini. Bagian profile nih, profile. Terus, nah di sini kan foto. Terus kita tambahkan di sini edit foto gitu ya. Edit foto. Taruh bagian bawahnya aja berarti. Di bawahnya div kayak gini. Nah ini edit foto, terus kita tambahkan lebarnya. Berarti di sini height-nya kita tambahkan jadi 200. Oh bukan ini, sorry. Yang ini profile check ya. Yang ini berarti. Ini, yang ini. Oke, nah ini kita tambah 100 juga deh. Ini. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini biar agak turun ya. Yang tabelnya ini agak turun. Tabel info ini kita tambahkan margin top lah. Margin top misalnya 40 pixel gitu. Oke, biar agak turun sedikit. Udah, terus kita
bikin halaman edit foto gitu. Misal di sini kan tadi ada banyak variannya. Nah, kita bikin action gitu aja ya. Di bagian sini kita buat action sama dengan edit foto kayak gini. Kemudian ketika masuk ke edit foto, di sini kita harus handle kondisinya. PHP if reset get action switch. Nah, enaknya switch case di PHP itu dia bisa switch case if-nya string gitu ya. Misal case edit foto kayak gini bisa di PHP. Tapi kalau di bahasa sih nggak bisa. Kita declare. Mungkin kita taruh bagian sini aja. Oke. Ini udah berhasil. Coba kita tes aja sampai 3 ini keluar nggak? Oke, udah keluar nih, berarti masuk. Nah, setelah edit foto, berarti kan di sini harusnya hilang nih yang ini. Ini masukin aja ke else gitu ya. Nah, ini harusnya udah hilang, terus kita tampilkan yang di sini. Ini masuk ke else juga harusnya. Masuk ke else seperti ini. Nah, di sini kita bikin formnya, form untuk upload foto gitu ya. Method post, kemudian actionnya ke dirinya sendiri berarti kosong. Terus ada input tipe file ya. Ini kita akan upload foto. Ini name-nya kita beri nama foto gitu. Terus nanti di sini muncul. Nah, ini untuk upload foto nanti. Oke. Bisa terus apa lagi nih? Tombolnya, buttonnya ya. Jangan lupa buttonnya. Input tipe submit value upload gitu aja ya. Kayak gini. Ini biar ke bawah pakai edit aja. Kayak gini udah. Terus kita handle nih hitungannya. Apa nih, misal cari foto apa ya? Nggak punya foto aku. Foto kucing. Foto kucing. Ini aja lah. Kayak gini. Udah nih kita download. Terus kita coba upload, terus kita handle nih. Kita cek isi variabel ini. $_files. Ini variabel bawaan PHP. Jadi kalau ada file di upload, nanti variabelnya itu berisi. Ini kan masih kosong nih, masih array kosong ini. Nah, kalau di upload nanti akan berisi. Nah, ini belum berisi, berarti ada yang salah. Oh, ini yang tipenya, yang tipe multipath. Ini harus multipath form data kayak gitu. Kalau mau upload file, tipenya harus multipath form data. Ini harus kita refresh dulu, soalnya kan tadi belum berubah. Nah, kayak gini udah, terus kita upload. Nah, udah. Di sini adalah
Kita lihat nih di sini. Nah, di sini udah kan ada filenya. Ini file yang terupload. Kemudian ketika kita mengupload file, si PHP itu akan membuat temporary file ya. Ini. Nah, ini tuh akan hilang setelah eksekusi PHP-nya selesai gitu. Nah, sebelum selesai kita bisa melakukan move nih. Kita rename ini ke tempat lain, ke folder lain gitu ya. Kita simpan kayak gitu bisa. Nah, makanya kita bikin folder baru sini, storage gitu ya. Storage, terus kita buat di sini files kayak gitu. Storage files. Ini kita ignore aja semuanya. Oke, gitu ignore. Kita ignore semuanya kecuali file git ignore-nya itu sendiri. Kayak gitu. Nah, nanti kita masukkan file ini ke storage ini kayak gitu ya. Jadi setelah upload kita masukkan filenya ke storage ini. Jelas ya? Oke. Sekarang kita akan melakukan pengecekan. Pastikan fotonya ada dulu. Jadi di sini if set $_files. Di sini kan namanya foto ya. Foto ini dari name, dapat dari name ini. Foto ini dapat dari name ini. Kemudian kita cek, pastikan di sini tipe name-nya nih, name-nya dulu nih, nanti misalnya kita ambil ekstensinya gitu ya. Jadi kita explore dulu. Explore files foto. Nah, kita hanya boleh mengupload file gambar gitu nanti bisa kita buat seperti itu. Tapi minimal kita bisa move dulu lah. Kita move filenya dulu ke storage ini. Kemudian ini salah, sorry. Ketika exploit delimiternya ini harusnya titik. Kan kita mau mecah ekstensi. Wah, nggak bagus. Seperti ini, kemudian ext sama dengan n ext kayak gini. Bisa juga pakai count biar nggak usah nambah-nambahi pointer. Count ext -1 kayak gini. Nah, kita override gini aja. Kemudian kita move upload file yang dari ini, file yang temporary ini, kita move ke storage files di sini. Berarti foto di sini, terus tmp name ya, berarti seperti ini. Kemudian kita pindah ke destination-nya. Destination-nya kan berarti dir storage files gitu. Terus nama filenya apa gitu, nama file name ini. Nah, file name-nya kita isi seperti ini. Yang pertama adalah hash ya. Pakai salah satu file dari ini temporary. Kemudian MD5 ya, kita concat gitu biar nggak collision. MD5 sum, dan di sini ada satu sum kayak gini. Kebalik. Seperti ini. Kemudian file name-nya adalah hasil concatenate dari MD5 sum terus underscore, ini titik, ini concat ya, concat operator, satu sum kayak gini. Kemudian .ext, ext-nya kita bikin lowercase semua, jadi string to lower kayak gini. Kita buat extensionnya lowercase semua, kemudian masukkan di sini ext seperti ini ya. Sangat jelas ini sudah. Nah, terus ini kita header. Nah, ini si move
uploaded file ini dia akan return true ya kalau berhasil. Berarti di sini kalau gagal kita bikin error message cannot move uploaded file kayak gini. Nanti kita tampilkan errornya di sini gitu ya. Errornya kita kosongin dulu, terus kita tampilkan di sini. Peredam error kayak gini. Nah setelah itu kita coba lagi, bisa nggak nih uploadnya? Upload. Nah udah, ini kosong nggak ada error berarti. Nah ini udah terupload nih gambarnya. Berarti untuk upload gambar sudah berhasil. Kemudian berikutnya kita harus mengolah data yang diupload itu gitu. Kita simpan di database di sini untuk korespon pada user ini kayak gitu. Nah, tapi dari sini dulu, dari upload file ini saya buka Q&A dulu gitu. Pertanyaan. Kalau mau tanya bagian upload file ini silahkan. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi sesi tanya jawab ini tergantung pematerinya ya. Kalau pematerinya mengajukan ada pertanyaan itu baru bertanya itu. Jadi tidak langsung motong bahasan. Sebenarnya nggak masalah sih, aku langsung dipotong aja gitu. Aduh. Tadi menarik juga sih bagian database itu. Bagian database. Gimana? Mau komen apa? Iya. Itu ada file tentang MD5 1 itu menarik gitu. Ya. Ya. Ini juga bisa untuk pengiritan ya, pengiritan file. Gimana sih mekanismenya? Misal ada 2 user mengupload file yang sama persis. Pasti kan hash-nya sama persis ya. MD5 dan salah satunya kan sama persis. Nah, itu kita bisa merge tuh. Kita merge. Jadi 2 user menggunakan satu file aja gitu. Jadi ketika dia ngupload, oh file ini udah ada. Ya udah, nggak usah disimpan lagi, pakai file yang hash-nya sama ini gitu. Jadi bisa ngirit gitu, ngirit storage kalau ada file yang sama diupload berulang kali gitu. Ya, mantap. Saya baru nemu sekarang tutorial seperti ini gitu. Saya juga kalau cari tutorial tuh ya nggak pernah bahas kayak gini sih. Saya desain sendiri. Oh, desain. Oke. Iya, menarik juga pembahasannya, Pak. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga nih aplikasi. Sudah memenuhi standar seperti gitu. Iya, standar. Bisa ya, ini saya ya ini beneran serius itu ya, serius bikin aplikasi gitu. Ya mungkin nanti ini kan kita grup kita ini yang GNWeb ini kan masih kosong nih webnya. Saya hapus kemarin yang itu kontroversial sekali soalnya isinya. Saya hapus, masih kosong nih. Nah ini mungkin bisa kita isi ini nanti membership gitu ya, program membership atau bikin apa gitulah. Nah nanti bisa diintegrasikan juga nanti ke email gitu. Nanti misal kita baca email lewat web kan enak gitu. Atau gimana lah. Oke. Ini niat banget juga segala pakai indeks juga sih itu. Iya. Ya ini beneran niat nih. Kita lanjut nih ya. Nah sekarang kita lanjut. Setelah kita sudah siapkan semua ini, sekarang kita validasi. User ketika mengupload sebuah file, itu filenya harus berupa file gambar. Oke. Pertama kita bisa cek dari ekstensi, kemudian dari meme-nya. Nah kita cek dari ekstensi aja lah. Karena nggak mau nambah-nambah library lagi gitu. Bisa sebenarnya ini gambarnya
ukuran berapa gitu bisa kita validasi juga, cuma kan terlalu dalam itu. Oh, dia nggak ada lebay bawaan ya? Ada sebenarnya, cuma ribet banget gitu, ada hitung-hitungannya gitu. Aku kan nggak ngapalin itu, jadi biasanya ada library yang sudah itu, cuma library-nya itu fungsi bawaan, cuma kita di grup lagi jadi fungsi yang lebih sederhana pemakaiannya gitu. Misal ngecekkan Oh iya. apa gitu. Ada kok image image magic itu ada kayaknya. Nah ini ada bawaan, ini fungsi bawaan. Oh iya, Ya Image pakai ini. Magic. Oh ya, Tuh banyak banget nih, lihat nih. program gede itu Pak. Iya. Cuma kan saya nggak ngapalin ini gitu ya. Kan ada banyak sekali, ada ratusan fungsi ini. Itu bisa untuk memanipulasi file, terus memvalidasi ini ukurannya berapa kali berapa, mau dibikin gimana, kita modifikasi gambarnya itu bisa. Oke, kita lanjut. Di sini kita misal hanya mengizinkan beberapa ekstensi saja misalnya. Kita pakai konstan di sini. Allow photo extension kayak gini. Yang diperbolehkan yang pertama adalah JPG, kemudian ada JPEG, apalagi PNG, terus BMP, sama GIF gitu aja ya. Iya. Ini aja dulu, nanti kita tambahkan lain kali bisa. Kemudian kita cek, pastikan ekstensinya itu ada di ekstensi yang diizinkan ini. Caranya if ini not in array itu ya, not in array. Kalau nggak ada di array berarti kita error ini, error extension in file extension is not allowed. Misal terus kita berikan informasi allowed extension apa saja gitu. Berarti kan itu implode sprintf aja lah. Kayak gini. Given yang diberikan apa gitu. Yang diberikan ext gitu, terus foto HTML kayak gini. Kita akan lompat ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini foto, HTML kayak gini. Oke, kita validasi. Pastikan ekstensi filenya adalah ekstensi file yang diizinkan. JPG, JPEG, PNG, BMP, atau GIF. Kemudian kita cek di sini. Kita cek hash-nya, kita kalkulasi hash-nya, kemudian kita generate file name-nya. File name-nya, nanti file name-nya seperti ini. Ya, jadi hash-nya, yang depan ini MD5, yang belakang ini SHA-1 ya. Nah, kenapa sih kita harus pakai 2 hash gitu? Kenapa nggak 1 aja? Karena ada yang namanya hash collision gitu. Jadi kalau MD5-nya collision, kita masih punya backup SHA-1 kayak gitu. Ya. Kan sangat lebih kecil lagi kemungkinan collision-nya kalau kita gabungkan 2 hash kayak gitu. Jadi yang pertama MD5, kemudian SHA-1 kayak gitu. Itu untuk tujuannya adalah mengurangi hash collision kayak gitu. Kemudian berikutnya kita pindah file yang kita upload tadi kan jadi temporary file, kita pindah ke storage. Storage-nya ini ya. Storage file. Nih. Kemudian kita masukkan ke database setelah itu. Nah, untuk memasukkan ke database kita perlu nih, kan tadi PDO. PDO ini pastikan sudah ada ya. Jadi di sini kalau nggak ada PDO kita harus redirect ke profile. Begitu. Nah, di sini
kita mulai melakukan update. Kita insert dulu ke sini gitu. Tapi sebelumnya cek dulu apakah sudah ada file tersebut di database. Kalau sudah ada, ya sudah. Kita overwrite aja gitu. Oh iya, jangan lupa file size ya. Kita simpan file size-nya juga untuk statistik nanti. Jadi di sini ada size kayak gitu ya. Size-nya pakai big integer. Kemudian tipenya unsigned ya, karena kan ukuran kan nggak mungkin negatif. Ukuran file itu selalu positif. Oke, seperti ini. Untuk size ada di files photo size. Nah, mungkin size-nya kita batasi nih, bisa nih. Misalnya di sini kita batasi fonts max allowed size. Kayak gini misal berapa? 2 MB kurang. Berapa MB? 8 MB lah ya. Ini 8 MB kan? Kegedean. Untuk foto kegedean. 4 MB lah. 4 MB. Ya. Kemudian kita cek if files photo size greater than max allowed size nih, maka kita tambahkan file size is too large, max allowed size is ini bytes kayak gini. Nah ini terus foto show HTML. Kita coba nih. Ada error 4 dari 40 apa nih? Ini. Kita coba nih. Bisa nih, soalnya oh ini tadi ini berapa tadi? Berapa KB tadi? Ini 138 gitu. Misal kita isi di sini 130 gitu. Kalau 130 berarti filenya tadi kegedean gitu, nggak bisa diupload. Kita buktikan apakah validasinya bisa jalan gitu. Kita hapus dulu nih. Soalnya kan nggak nampilin apa-apa nih. Di sini harusnya tampilin if iset apa nih? Iset R ya. Tampilin error. Kita escape HTML ya. Nah ini bisa kan? File size is too large. Nah, file size. Oke, udah. Berarti udah berhasil nih yang ini. Oke. File size is too large. Maka size is. Nah, udah jelas sekarang. Oke. Kita kembalikan ini ke 4 MB. Oke, seperti ini. Kemudian kita update database. Berarti kan ada stpdo prepare nih. Kita prepare. Kita cek dulu apakah di database itu sudah ada atau belum. Kita select kan berarti MD5 ya, select dari MD5. Nah, MD5-nya ini ini kan nanti masih dalam bentuk hex ya, hex. Tapi di sini nanti bentuknya binary gitu, hexnya biar girit gitu. Kan 2 digit hex itu cuma 1 bytes aja sebenarnya. Jadi kalau kita kayak gini, echo MD5 misal string kayak gini ya. Nah, ini kan dia ada berapa tuh? Ada 32 karakter nih. Ada 32 karakter. Nah, sebenarnya MD5 itu hanya 16 karakter gitu. Tapi karena di encode pakai hexadesimal, itu per karakternya dia butuh 2 karakter lagi kayak gitu. Jadi 2 kali lipatnya.
2 kali lipatnya 16 kan 32 kayak gitu. Terus begitu juga dengan SA1 ya. SA1 itu kalau di encode dalam bentuk heksadesimal itu dia ada 40 karakter. Berarti sebenarnya yang raw datanya yang plain itu hanya 20 bytes saja. Cuma kan kadang kan random gitu ya. Nggak terbaca, nggak printable gitu ya. Misal kayak gini. Ini akan dibaca kalau hack. Tapi kalau saya kasih parameter keduanya true kayak gini, dia langsung binary gitu. Ya, langsung nggak kebaca gitu ya. Nah, itu yang kita simpan ke database ini aja. Berarti kita ubah nih. Yang kayak gini jadi binary-nya. Berarti ini dari hack ya. Hack 2 pin, hack to binary kayak gitu. Kayak gini. Nah, yang kita masukkan ke database yang itu, yang binary-nya. Jadi lebih ngirit gitu. Salah satu sum hack 2 pin, salah satu sum kayak gini. Kemudian ada MD5. Kita cek dulu apakah sudah ada di database atau belum. Yang pertama kita select ID. Select ID from files. Seperti ini. Kemudian where yang MD5 sum itu sama dengan MD5 sum yang ini nanti. Kemudian salah satu sumnya sama dengan ini kayak gini. Dan limit 1. Kan cuma satu aja ini. Execute. Nah, execute ini dia menerima argumen berupa array ya. Indeks yang pertama itu adalah tanda tanya yang pertama. Berarti di sini MD5 sum. Salah satu sum kayak gitu. Ini urutannya saya balik biar enak dibaca. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah kita fetch. Fetch. Di sini pakai PDO fetch 6. Nggak usah asosiatif karena cukup satu field aja. Kita select satu field aja berarti kan indeks ke 0 gitu ya, ngirit memori. Nggak usah pakai karakter-karakter gitu. Kita gitu aja. If. Nah, kalau udah ada, ini kalau udah ada berarti di sini. Berarti kalau belum ada, ini akan return 0 berarti. Begini berarti. Punya itu akan berupa 0 kalau datanya belum ada di database. Nah, berarti kalau belum ada kita insert gitu. Ini harus pakai transaction ya biar aman dari concurrent. Kalau ada orang yang ada foto secara concurrent gitu, biar aman kita harus menggunakan transaction. Di sini kalau PDO ada PDO start transaction di sini. Nah, makanya bikin transaction. Ini kita matikan auto commitnya. Jadi setelah select itu dia masih terisolasi itu, masih atomic istilahnya. Jadi seluruh operasi ini kita jalankan atomic ketika select, terus insert, kemudian commit itu semua dijalankan secara atomic yaitu. Jadi kita bikin transaction dulu di sini. Bikin transaction. Udah, setelah itu kita prepare. Semua yang ada di antara bikin transaction ini dan commit, nanti di sini ada PDO commit. Itu atomic. Jadi nggak akan saya seperti mutek gitu ya. Jadi bikin transaction itu mutek lock istilahnya seperti itu, terus commitnya ini unlock kayak gitu. Cuma ada ekstra tambahan lagi namanya rollback. Rollback itu ketika kita gagal update itu maka data yang telah diinsertkan itu akan otomatis dihapus gitu.
dan state database-nya dikembalikan ke bentuk semula sebelum melakukan transaction. Gitu. Jadi ini namanya, kalau kalian mau belajar ini namanya ACID ya, ACID database gitu ada. Nah ini atomicity, consistency, isolation, dan durability. Ada nih, ada panjang lebar, tapi minimal kalian tahu lah cara melakukan transaction gitu aja. Tapi kalau kalian udah belajar ini, pasti paham ini, gitu. Atomicity, consistency, isolation, dan durability. Oke. Ini kita lanjutkan. Setelah melakukan select, kita melakukan insert kalau datanya belum ada di database. Berarti kita prepare insert into files. Kita masukkan ke tabel files. Ambil ini bisa untuk template-nya ya. Template query-nya. Copy aja dari adminer. Ini ya. Kemudian, nah di sini kita buat binding paramnya. MD5 sum, sel 1 sel. Kemudian ya seperti ini. Kemudian execute ya. Kita bikin variabel aja. String execute. Nah, di sini kita masukkan MD5 sum sel 1 sum, kemudian size-nya kan dari ini file photo size ini size filenya. Kemudian setelah size ada extension. Setelah extension ada description, kita null aja. Ini udah dinulin sini. Berarti langsung isi yang ini. Ini tanggalnya YMD US. Kayak gini. Seperti yang udah kita bahas kemarin nih. Kemudian ini kalau gagal nih, kalau misal insertnya gagal, kita harus rollback gitu. Jadi di sini ada misal out rollback kayak gini. Ini kita foto show HTML. Seperti ini. Kemudian kita update. Setelah itu kita update. Nah, kalau kita udah dapat filenya, file ID kan berarti di sini ada file ID. File ID-nya tadi kan di U index ke 0. Kalau filenya sudah ada di database. Kalau belum ada berarti kan kita ambil dari auto increment-nya. Auto increment-nya itu berarti kita bisa mengambil dari PDO plus insert ID seperti ini. Oke. Setelah itu tinggal kita update dari ini fotonya ini. Fotonya kita update dengan file ID ini. Begitu. Caranya ya sama. PDO prepare. Nanti kan update apa? Update foto. Update user, User kita set fotonya dengan file ID tersebut, kemudian kita cari yang ID-nya adalah user ID tersebut. Ini. Kita tambahkan limit 1. Kemudian kita lakukan eksekusi ini. Execute. ID-nya berapa tadi? File ID. Oh, user ID-nya dapat dari profile kan tadi. Dapat dari session user ini berarti. Session user ini user ID. Ini. Kita execute, commit, setelah commit udah selesai. Nah, ini rollback ini kalau gagal berarti. Kalau gagal berarti ini return false kan. Berarti kayak gini. If returnnya gagal, pilot to insert the new file to database kayak gini. Foto out rollback. Kemudian udah. Ini bisa gagal juga nih.
rollback pilot to update user foto. Kayak gini, rollback udah tampilin, nanti nampil di sini errornya. Oke, kita coba nih upload lagi ya. Upload. Nah, ini ada error nih, apa nih? Oke, 82. Oh, ini tadi saya mengoverride variabel U gitu ya. Oke, begini aja. Kita akan menggunakan fungsi ini, kita isolasi gitu saya. Biar tidak mengganggu. Function edit foto kayak gini. Kemudian ini sudah betul ya, sudah betul semua, betul. Ini kita tambahkan satu indentasi harusnya. Nah, kayak gini. Kita benerin indentasinya dulu ya, biar tidak bingung. Oke, sudah benar. Ini kita penggarisnya kasih ke 80 aja. Oke, yang ini biarin aja. Biarin. Nah, yang kuari-kuari ini biarin aja. Oke, udah. Nah, kayak gini. Ini kita return false gitu. Nah, di sini kita return true. Oke, kita kode review dulu dari atas ya. Jika iset foto, nah ini kita bisa kurangin nestingnya pakai early return gitu, return biar enak dibaca kan. Oke, sip. Kemudian error, ini kan berarti string R kayak gini. Kita jalankan nih R. Kalian di bawahnya aja, jalankan R kayak gini. Oke, nanti R ini akan mengubah. Kalau dia false, R-nya kita kosongkan kayak gini. Ini kita skip tadi. Terus show HTML ini kita ganti dengan di sini out error kayak gitu. Langsung return false aja. Return false. Kemudian di sini return false. Kemudian udah. Oke. Ini agak lama karena kita merapikan codingannya. Kita langsung saya langsung live dikit gitu ya. Nggak persiapan kode ya udah. Jadi itu enggak. Jadi kita langsung bikin. Oke, ini sudah pas. Oke. Nah, ini lupa return false kan harusnya. Ini return value-nya boleh ya nih. Nah, ini udah nih. Kayak gini. Kita coba nih. Nah, ini apa? PDO-nya belum masuk. PDO, argumen pertama PDO kayak ini. PDO. Oke, kita upload lagi nih. Oke, sudah terupload. Coba kita cek usernya. Oke, sudah terupload nih, bisa. Nah, sudah masuk ke database filenya. Nah, sekarang kita harus menampilkan. Sekarang usernya kan sudah punya nih, sudah punya foto. Si user Amar Faizi 5 ini dia punya foto dengan ID 1. Nah, berarti kita sebagai programmernya itu bertanggung jawab untuk menampilkan foto dengan ID 1 di sini. Ini harus tampil. Berarti kita mengedit bagian profile.php. Di sini kita edit, kita ambil ya. Di sini kita ambil foto.
Udah seperti ini. Kemudian di sini nanti akan keluar foto kayak gitu. Berarti if foto ini not null ya, berarti is null kayak gini. Is null tambahin not. Berarti kan kalau fotonya itu tidak null, kita ambil nih gitu. Nah, fotonya kita ambil dari database gitu. st pdo prepare select. Nah, yang kita select itu adalah yang ini ya, 3. Berarti ini kan ada 3 nih. Yang pertama tuh ini namanya kan md5 underscore sa1 titik ekstensi gitu ya. md5-nya ini kita select md5, kita select sa1 dan kita select extension. Berarti kita select 3 itu ya. md5 sum, sa1 sum dan extension seperti ini. Kemudian from files where id sama dengan id yang kita dapat dari user. Berarti di sini st execute view foto seperti ini, terus st fetch. Nah, ini kalau kosong berarti kita skip gitu ya. Misal tmp itu, tmp if tmp kita masukkan fotonya, berarti ada foto di sini pdo fetch num. Fotonya adalah yang pertama md5 kan. Terdiri dari depannya itu md5. Oh, ini perlu ini saya perlu pakai hexadecimal ya, berarti hack kayak gini. Hack, terus di sini hack juga. Kan masih binary itu ya. Ya, kita buat seperti ini. Kemudian pertama md5 itu indeks ke 0 ya. Ini indeks ke 0, indeks ke 1 dan ini indeks ke 2. Kemudian setelah itu underscore. Kemudian tmp 1 nanti titik xt-nya tmp 2. Jadi ini kita vardam foto nih. Debug aja dulu. Udah benar belum? Kolom not found. Oh, harus pakai underscore nih. Di sini pakai underscore. Di sini pakai underscore. Udah. Oke, udah. Kita dapat. Cuma ini kapital semua ya. Padahal kan kita simpan di sini huruf kecil semua. Berarti to lower gitu ya. Bener gak sih to lower? Apa str to lower? str to lower. Apa ya? str lower. Aku lupa. str lower sql. Cepet nih, cepet. Oh, lower doang. sorry. Lama nggak pakai fungsi ini soalnya di SQL. Oke, bisa nih. Nah, udah. Berarti kita tinggal tampilkan fotonya sekarang. Gimana cara nampilkan fotonya? Nah, kita siapkan konstan di sini, cons foto path itu. Berarti di files ini relatif ya, relatif path ya pakainya. Soalnya kan dia diakses dari URL nanti, bukan dari disk-nya, bukan dari path real path-nya lah gitu. Jadi kita siapkan di sini foto kayak gitu. Udah. Di sini foto 0 gitu. Bisa kita bikin default fotonya ya, default foto profile gitu. Default fotonya kita pakai ini aja ya. Jadi kalau dia belum upload foto, fotonya kayak gini gitu. Ambil aja lah, nggak apa-apa nih. Oh, ada watermark ya, biarin. Default foto ya gini. Nah, kalau fotonya itu 0, di sini kalau foto is 0, foto kita arahkan ke default filenya. Foto
sama dengan default foto.jpg kayak gini. Sudah. Yang di sini tadi pakai fotopath. Oke, seperti ini ya. Terus di bagian gambar kan ini src ya, pakai src echo html special picture foto kayak gini, and quotes UTF-8. Nah, ini ada yang masalah nih, apa nih? Files. Oh, salah, harusnya storage files. Nah, bisa nih, muncul nih. Nanti tinggal dirapiin aja. Coba kita ganti nih foto lain. Apa? Foto profile. Oke, ganti ini kita. Coba nih ganti pakai foto orang ini. Coba upload. Oh, nggak ada tadi. Kucing lagi. Ini tadi ke upload di mana JPG? Bisa guys, di drag ini? Oh, bisa. Oke. Nah, udah keren nih. Cuma ya ini perlu dirapikan dikit lah pakai CSS nanti. Cuma nggak terlalu penting. Yang penting fungsionalnya. Oke, upload foto sudah bisa nih. Gitu. Sekarang kita open Q&A, pertanyaan dulu. Sampai sejauh ini jelas? Kalau di saya oke, jelas. Oke, yang lain. Oke, silakan yang mau bertanya. Mungkin di grup, Pak. Oke, sekali lagi silakan yang mau bertanya. Mungkin yang baru mau join.
Itu tidak ada sepertinya, Pak. Mungkin bisa lanjut aja. Oh, ini mic-ku mati dari tadi ngomong. Sorry. Oh, saya nungguin, Pak. Sorry. Aku lupa nyalain mic. Udah, ini apa lagi nih? Mau nanya apa lagi? Nggak ada yang nanya. Ini Nggak ada, Pak. Oke, fungsionalnya lanjut aja, Pak. udah cukup sih. Lanjut apa lagi? Mau fitur apa lagi? Saran. Hmm, apa ya? Yang lain mungkin ada saran? Mau tambah apa lagi? Kayaknya jam-jam malam, Pak, ramainya, Pak. Biasanya jam segini udah ramai, ini udah jam malam ya. Enggak, tumben nih hari ini sepi. Oke, Mungkin lanjut nih. Ini ownernya nggak ini kali, nggak hadir. ya owner nggak ada katanya, lagi sakit apa kecapean. Capean deh, Pak. Dia, aduh, kok minta saya gitu. Aduh, bingung saya. Nggak apa, kalau masalah ngomong-ngomong gini bingung saya ngomong apa. Ya udah. Ya ngobrol santai, namanya ngobrol santai ya santai aja gitu. Aku santai ikut kalian sih. Kalian pengen fitur apa? Kalau memungkinkan dibuat langsung kita buat gitu.
ngomong aja. Ini jadi upload foto udah ya, upload foto sudah. Kita tes nih, kita uji ulang nih. Ya, mulai register kan udah tadi udah diuji. Langsung nih login. Ya ini. Login ya. Login, udah berhasil login. Login sudah berhasil, terus open profile. Muncul nih, muncul nama edit profile. Ini AA kita hapus. Ganti nama gitu. Bisa aja. Oke, bisa ganti nama, ganti username. Bisa ganti username, udah berubah. Kemudian apa lagi? Kita cek juga di sini, misal berubah nggak? Oke, berubah nih. Bisa. Ganti password juga bisa. Kemarin udah dites nih. Edit foto nih. Edit foto bisa juga. Oh iya, coba tambah user tapi fotonya sama gimana gitu, Pak? Oke, tambah user tapi fotonya sama. Kita buktikan apakah yang tadi, apakah ini terbukti ngirit gitu ya. Iya, gitu aja. Berarti kita bikin user baru. Iya. Logout nih, logout, bikin user baru. Dapat kita apa nih? Kasih nama siapa nih? Arthur gitu ya. Arthur Labs. Nama asli bukan sih Pak? Arthur Labs, bukan ya pasti. Bukan. Anda pasti sudah tahu, Pak. Kayak gini ya. Passwordnya 123 123. Oke, kita register. Oke, udah. Login nih. Login, terus kita malah buka. Ayo yuk. Nah, ini foto yang default ya, default foto kalau dia tadi masuk ke sini pantas. Hapus dulu. Ulang. Ini tadi yang ini kan yang kita download. Ke sini. Nah, udah. Nah, ini kita upload nih, upload fotonya ya. Foto ke akun Arthur Labs. Kita upload. Udah. Kita kembali ke profile. Nah, udah nih, udah sama. Nah, kita cek di sini ya tetap 2 aja filenya gitu. Terus kita cek di database, ID-nya harusnya sama nih. Nah, kan? ID-nya sama. Ini tetap 2 gitu. Ini yang kucing tadi kan. Ini yang foto kucing tadi. Nah, kan? Jadi kita menggunakan storage itu efisien itu ya, Pak. Menggunakan konsep hash ini. Jadi kita punya MD5 sama SHA-1. Kalau kedua hashnya itu match, berarti kan filenya sama persis. Ya udah kita masukin semua ke situ gitu. Paham sampai sekarang? Yang di hashnya konten image-nya, Pak? Iya, konten image-nya, filenya, isi filenya itu kita hash. Nah, hash-nya kan kalau file yang sama pasti akan menghasilkan hash yang sama persis. Nah, di situ kita bisa gunakan untuk efisiensi storage kayak gitu. Misalnya ini ada dua user ngupload file yang sama persis. Nah, di server kita cuma nyimpen satu file aja gitu. Tapi kedua user ini menggunakan foto yang sama kayak gitu, file yang sama. Misal kita bikin lagi nih. Bikin lagi. Siapa? Aldi gitu. Aldi Rismawan. Aldir. RW Aldi. Kayak gini ya. Misal password 123 kayak gini. Ya, terus kita register nih. Login. Kita login. Nah, terus kita upload foto yang sama. Yang ini tadi, yang foto orang ini. Kita upload. Nggak ada notifnya. Oh iya, nggak ada notif foto, upload foto berhasil, nggak ada ya. Penting redirect aja. Kita redirect aja kalau udah berhasil. Nanti. Kita buktikan dulu.
Nah, oke, udah terupload nih. Harusnya di sini terdua kan. Nah, nggak nambah. Jadi file di server nggak nambah. Kamu ngupload foto file yang sama berulang-ulang, di server tetap ada satu. Gitu. Kemudian di sini Aldi Rismawan, dia fotonya pakai foto ID 2 gitu, sama semua gitu. Nah, kalau misal Aldi ngupload foto lain gitu, misal foto yang ini gitu ya. Oh, gede banget. Yang kecil aja, yang ini. Misal Aldi pakai foto yang ini, ganti foto yang ini, maka dia akan upload file baru gitu ya. Ini kan masih 2. Nah, ganti nih. Kayak gini terus upload. Ya. Di sini Aldi akan pakai ID 3 pastinya. Nah, kan. Gitu. Terus kalau Aldi ngupload lagi, ngupload foto yang tadi, yang ini tadi, itu dia akan balik lagi jadi 2 gitu. Ngirit kan? Nggak nambah file gitu. Begitu harusnya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Tapi biasanya kalau user ganti profile gitu, foto yang di servernya dihapus apa gimana, Pak? Kalau di Facebook itu tergantung usernya. Kalau di Facebook tergantung usernya mau menghapus atau enggak gitu. Tapi by default tidak terhapus. Kalau dihapus, nah ini harusnya bisa di story foto profilnya apa aja gitu. Oh iya. Cuma kita kan, cuma itu fiturnya terlalu kompleks lah. Ngapain bikin kompleks banget. Judul reponya aja simple login. Ya tapi memang kayak gitu sih di Facebook. Kita bisa kembangkan itu lain kali. Jadi ini fungsional sederhana, upload foto, edit profile, kemudian ganti password itu sudah bisa ya. Apalagi nih? Bebas. Bisa aja dikembangin lagi nih jadi chatting untuk nge-link ke Telegram. Bisa, ya masuk akal loh. Bisa bikin platform mantap gitu. Iya, saya dulu pernah bikin gitu. Jadi dulu saya punya project namanya T-Messenger. Nah, T-Messenger tuh aplikasi chat tuh. Aplikasi chat kita bisa chatting. Ya dulu nama organisasinya kan T-Insight gitu ya. Terus kita bikin namanya T-Messenger dulu. Timnya ada David, ada Herwin, Sugandi, sama siapa lagi ya? Sama Rizky Pratama. Cuma Rizky Pratama itu dulu pernah ada masalah gitu ya. Berantem terus keluar grup gitu. Oh, udah biasa itu ya. Udah biasa itu, komunitas tuh ada orang berantem terus keluar grup. Hapus akun ya. Enggak kan. Bukan. Itu pembagian role-nya gimana, Pak? Bagian role apa? Yang apa? Yang front end atau back end gitu? Oh dulu saya back end. Terus back endnya saya sama Herwin tuh back end, lainnya tuh front end. Terus si Rizky Pratama ini dia bikin aplikasi desktop gitu pakai C++. Masih ada reponya sih. Coba buka ya. Cuma nggak lanjut lagi projectnya udah pada sibuk sih. Dulu banyak nih membernya T-Insight nih. Berapa orang nih? Ada 50 orang nih. Banyaknya doang, Pak. Iya, banyak. Yang dulu aktif juga, cuma sekarang udah kayak mati gitu. Nggak apa-apa lah. Banyak nih reponya, ada berapa nih reponya? Ini stop aja dulu lah. Udah sejam lah stop recording.